Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sambarwati, salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin mereview jurnal tentang public speaking serta teknik ice breaking dan MC sebagai upaya pengajaran yang menarik. Ini ada judul jurnalnya yaitu Public Speaking serta Teknik Ice Breaking dan MC sebagai upaya pengajaran yang menarik. Yang kedua ada nama jurnal yaitu Jurnal Komunitas, Jurnal Pengabdi kepada Masyarakat. Volume dan halaman ada Vol 2 nomor 2 2020. Tahun dirilisnya jurnal ini yaitu tahun 2020. Penulisnya ada Rudi Kristanto, Sudarwanto, dan Wahyuni Kurniawati dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Jakarta, Indonesia. Latar belakang dari latar belakang dari jurnal ini yaitu berkomunikasi atau menyampaikan sebuah materi tidaklah sederhana seperti apa yang diharapkan. Dibutuhkan pelatihan-pelatihan dan keterampilan serta pengetahuan yang memadai. Sehingga pesan yang disampaikan mudah diserap oleh pendengar. Keterbatasan pemahaman di lapangan menunjukkan terkadang membuat jenuh audiens yang menyerap materi yang disampaikan. Kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking sangat penting dikuasai oleh para pengajar, baik dosen ataupun guru-guru di sekolah. Pengajaran yang menarik dewasa ini yaitu ketika metode public speaking yang disampaikan kepada audiens mempunyai daya tarik tersendiri dan menjadi magnet perhatian. Teknik dan metode public speaking yang baik serta pintar dikarenakan dapat mengatur irama dan intonasi serta dapat menarik audiens masuk ke dalam setiap segmen materi yang akan disampaikan. Dan seorang pembicara dikatakan sukses di muka umum apabila pendengar merasa puas terhadap materinya, serta kemudian merespon secara positif dari materi yang diterima dan disampaikan. Metode ice breaking sangat baik dilakukan para pengajar, baik oleh dosen ataupun guru-guru karena berfungsi untuk memecah kebosanan ataupun kejenuhan serta kebukuan para audiens yang hadir di kegiatan seperti workshop, seminar, ataupun di kegiatan pelatihan. Selain teknik informasi public speaking dan ice breaking, MC atau pembawa acara sangat penting untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di sebuah institusi ataupun lembaga-lembaga. MC sangat membantu sebuah institusi atau lembaga baik pemerintah ataupun non pemerintah di dalam sebuah kegiatan baik formal maupun non formal. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk memberikan sentuhan tersendiri dalam teknik pengajaran di kalangan mahasiswa sehingga mahasiswa dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan baik secara verbal ataupun non-verbal dalam proses pembelajaran. Di sini ada metode dan subjek penelitian. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode pelaksanaan kegiatan, yaitu ada persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Persiapan kegiatan eh, persiapan kegiatan yaitu memberitahukan serta komunikasi dilakukan melalui via telepon, WhatsApp, atau kegiatan seperti tatap muka. Persiapan dilakukan eh, menyangkut waktu dan jadwal kegiatan. Yang kedua itu ada pelaksanaan kegiatan. Peserta kegiatan pelatihan dibagi menjadi 2 sesi yang masing-masing terdiri dari 35 orang. Yang ketiga ada evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan yang dilakukan terhadap efektivitas dan minat audiens dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Yang itu juga ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini melibatkan para dosen-dosen yang mengajar. Berikutnya ada hasil dan pembahasan review jurnal. Kemampuan berbicara secara ilmiah ataupun non-ilmiah menjadi motivasi tersendiri bagi audiens yang mendengarkan. Hal ini adalah sangat wajar
karena teknik tersebut meliputi kemampuan gestur tubuh yang sangat meyakinkan, intonasi berbicara yang tenang, pengetahuan yang dimiliki oleh si pembicara. Pelaksanaan kegiatan public speaking dan teknik ice breaking serta MC ini dibagi dalam beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, public speaking. Kegiatan berdasarkan teori keuntungan yang dapat dicapai seseorang mempelajari public speaking yaitu ada 3. Yang pertama dapat meningkatkan keahlian dalam bidang akademik dan karir. Yang kedua, memperbaiki kemampuan berkomunikasi secara umum. Public speaking akan mengembangkan dan memperbaiki kemampuan berkomunikasi seseorang secara umum, seperti mengembangkan gaya komunikasi secara efektif, meningkatkan kemampuan diri dan harga diri, menyesuaikan pesan yang disampaikan untuk pendengar secara spesifik, mendengarkan dan menanggapi umpan balik, mengembangkan daya tarik logika dan emosional, serta meningkatkan kemampuan untuk menyampaikan kritik yang membangun. Selain itu juga, keuntungan yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan berbicara di depan audiens. Pembicara bukan dilahirkan atau diciptakan. Seseorang dapat berbicara melalui beberapa instruksi, membuka dengan pembicaraan yang berbeda dan pengalaman yang dipelajari sendiri sehingga menjadi lebih mampu, lebih percaya diri dan menjadi pembicara yang efektif serta memiliki kemampuan dalam menyampaikan kritik. Berikutnya ada tahapan-tahapan public speaking yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada analisis audiens. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, usahakan kenali para audiens tersebut dari jenis kelamin, usia, pendidikan, kultur sosial, dan budayanya. Yang kedua itu ada sebuah penarik perhatian. Buatlah sebuah kisah yang menarik seperti kepahlawanan, ketauladanan, yang membangkitkan motivasi. Yang ketiga, membuat tesis dan inti pembicaraan. Temukan tujuan dari pembicaraan yang dimaksud, bagaimana audiens merespon materi yang disampaikan. Berikutnya ada bahan-bahan pendukung dan penutup dengan baik. Untuk mendukung dan melengkapi kegiatan tersebut, siapkan dokumen dan dokumentasi. Dokumen yang dibutuhkan untuk bahan-bahan presentasi berupa kutipan, testimoni, pakar, cerita, atau opini publik. Penutup dengan baik. Buatlah kesimpulan yang dibuat dengan singkat, jelas, dan padat. Usahakan ditutup dengan sebuah pesan yang diambil dari kutipan orang-orang ternama atau tokoh-tokoh. Berikutnya, ice breaking. Ice breaking bisa diartikan sebagai usaha untuk memecah atau mencairkan suasana yang kaku seperti es agar menjadi lebih nyaman, mengalir, dan santai. Hal ini bertujuan agar materi-materi yang disampaikan dapat diterima. Tujuan dilaksanakannya ice breaking yang pertama, menciptakan kondisi yang sejajar sesama peserta pelatih. Yang kedua, menghilangkan kesenjangan batasan antara peserta sehingga tidak ada perbedaan dan muncul persamaan dan kesepakatan untuk maju. Berikut ini langkah-langkah persiapan ice breaking. Yang pertama, persiapan untuk permainan ice breaking. Kumpulkan semua jenis permainan yang menarik di dalam kegiatan yang akan dilakukan dan pilihlah permainan yang tidak mengandung unsur sara ataupun berbahaya dan unsur kerjasama serta waktu yang efektif. Yang kedua, memulai permainan ice breaking. Minta secara sukarelawan kepada para peserta untuk mencoba permainan yang diarahkan kepada peserta, sehingga mereka bisa memahami permainan tersebut dan manfaatkan waktu secara komunikatif kepada peserta sehingga tercipta suasana yang baru dan menyenangkan. Yang berikutnya ada MC. Tujuan dari MC adalah untuk mengumumkan susunan acara dan memperkenalkan orang yang akan tampil untuk mengisi acara, serta bertanggung jawab memastikan acara tersebut berlangsung lancar, tepat waktu, serta meriah dan hikmat dari awal hingga akhir. Pembawa acara adalah orang yang pertama yang berbicara dalam
suatu acara. Sebagai pembawa acara, harus bisa menarik perhatian hadirin untuk segera merasakan terlibat dalam suatu acara tersebut. Kalau upaya ini gagal, jalan acara akan menjadi hambar dan tidak berkesan dan mengecewakan para audiens. Dalam pelatihan ini, para peserta diperkenalkan dengan metode sapa dia, yaitu ada sapa dan salam, apresiasi, perkenalan, atensi, dan deskripsi acara. Metode ini sangat mudah diingat dan mudah untuk dihafalkan. Yang pertama itu ada salam dan sapa. Salam dan sapa adalah hal yang penting disampaikan seorang MC sebagai kata pembuka dan sinyal kepada peserta. Kesan pertama yang baik akan membuat peserta menjadi menarik untuk memperhatikan MC ke depannya. Yang kedua ada apresiasi. Apresiasi kepada peserta penting untuk diucapkan. Banyak mereka yang terlibat dan hadir di acara tersebut. Apresiasi tersebut adalah penghargaan kepada para audiens dan elemen-elemen yang terlibat. Yang ketiga ada perkenalan. Memperkenalkan diri adalah hal yang sering dilupakan oleh MC. Para audiens akan lebih dekat dengan MC karena lebih mengenalkan sosok MC terlebih dahulu yang memandu kegiatan yang dilakukan. Atensi. Yang berikutnya atensi yaitu ciptakan atensi pada saat kita membuka kegiatan atau acara. Atensi adalah aten, da- perhatian adalah sesi untuk menarik perhatian dari audiens agar fokus kepada acara yang sedang dipandunya. Peserta dapat diajak melakukan permainan, melakukan gerakan, serta membuat atau meneriakkan yel-yel mereka. Yang terakhir ada deskripsi acara. Pada tahapan ini, MC memberikan gambaran singkat tentang acara yang akan berlangsung sehingga peserta mempunyai gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilakukan. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan eh, jurnal tersebut. Kelebihannya yaitu landasan-landasan teori yang sangat lengkap, yang kedua bahasa yang digunakan dalam jurnal mudah dipahami, dan yang ketiga lengkap dengan foto kegiatan. Kekurangannya dalam jurnal tersebut yaitu pembahasan yang sangat minim dan abstrak, tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya. Kesimpulan, kegiatan pelatihan public speaking, ice breaking, dan MC dapat diaplikasikan atau diimplementasikan ke dalam pengajaran sehingga metode pengajaran menjadi lebih hidup, berwarna, dan dapat memotivasi para audiens, serta memberikan soft skill kepada audiens bagaimana agar saat membawakan acara tidak terkesan kaku. Baik, sekian dari saya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.